Di sudut sunyi Yaman, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Uwais. Tak dikenal manusia, namun namanya telah dikenal penduduk langit. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, memiliki penyakit kulit, rambutnya tak terurus, tetapi hatinya bercahaya oleh iman yang tulus dan cinta yang begitu mendalam. Setiap kali mendengar kisah tentang Rasulullah, dada Uwais bergetar. Air matanya jatuh, membayangkan wajah yang belum pernah ia pandang. Dalam sujud panjangnya, ia memohon kepada Allah agar suatu hari diizinkan bertemu manusia yang paling ia cintai dan sangat ia rindukan. Namun di rumah kecilnya, seorang ibu tua renta terbaring lemah. Tubuhnya lumpuh, hidupnya bergantung sepenuhnya pada Uwais. Dengan sabar, Uwais menyuapi, memandikan, dan menggendong ibunya setiap hari, tanpa keluh kesah, tanpa lelah, tanpa mengharap balasan. Ketika kesempatan ke Madinah datang, Uwais meminta izin. Hatinya bimbang antara kerinduan kepada Rasulullah dan tanggung jawab kepada ibunya. Sang ibu mengizinkan dengan syarat yang sangat singkat, jangan terlalu lama. Dan kalimat sederhana itu terasa lebih berat dari panasnya gurun pasir. Langkahnya menembus panas membakar, pasir tajam melukai kaki. Namun cintanya kepada Rasulullah menguatkan setiap derap langkah yang penuh dengan kerinduan. Ia tiba di Madinah dengan harap segera bertemu. Namun Rasulullah sedang tiada, dan waktu yang dijanjikan kepada ibunya sudah hampir habis. Di depan rumah itu, ia menangis dalam diam, bimbang, dan lalu memilih pulang tanpa pertemuan, demi menjaga janji kepada ibunya. Ia kembali ke Yaman membawa rindu yang tak terbalaskan. Namun hatinya tenang, karena ridho ibunya lebih ia utamakan dari hal apapun. Suatu hari ibunya berbisik lirih. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji sebelum ajal menjemput tubuh renta ini, wahai anakku. Sejak saat itu, Uwais menabung dari upah kecilnya, menahan lapar dan lelah, demi satu tujuan suci, mengantar ibu ke Makkah Al-Mukarramah. Tanpa lelah, ia melatih tubuhnya dengan menggendong anak sapi setiap hari, mempersiapkan diri menggendong ibunya melintasi gurun, sampai orang menganggapnya gila. Ketika hari itu tiba, ia mengangkat ibunya di punggung, memulai perjalanan panjang dengan tekad dan air mata demi membahagiakan ibu tercinta. Panas membakar kulitnya, pundaknya luka, napasnya terengah-engah. Namun ia terus semangat melangkah demi senyum ibunya. Di hadapan Ka'bah, dengan suara bergetar, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibu heran. "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Jauh di Madinah, Rasulullah menyebut namanya, memuji baktinya, dan memerintahkan sahabat meminta doa darinya. Uwais tetap tersembunyi, menangis dalam sujudnya, tak mencari pujian, hanya berharap Allah menerima baktinya kepada ibunya. Ketika kabar itu sampai kepadanya, Uwais tidak merasa bangga. Ia justru semakin takut dan semakin rendah hati. Kisah Uwais Al-Qarni bukan tentang kemasyhuran di mata manusia, bukan tentang kuatnya tubuhnya, bukan tentang jauhnya perjalanan yang ia tempuh. Ini adalah kisah tentang cinta yang tak sempat berjumpa, tentang kerinduan yang tak terbalas oleh pertemuan, tentang seorang anak yang memahami bahwa surga bukan dicari di langit yang tinggi, melainkan berada di telapak kaki ibunya.